Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Guru Syarif maupun Ananda hebat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 4, masih subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Namun sebelumnya kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita mudah pahami. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menemukan informasi penting, dan yang kedua adalah menemukan manfaat dari nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita simak materi berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini adapun yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran ada 2, yaitu setelah menyimak materi ini, Ananda hebat semua diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Ini masih menggunakan kata tanya yang nantinya akan menjadi kalimat efektif. Dan yang kedua adalah Ananda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Kita simak materi selanjutnya. Membuat peta pikiran dari teks bacaan atau berupa teks sejarah. Adapun langkah-langkah yang perlu kita tempuh adalah yaitu dengan membaca teks dengan cermat. Jadi nanti Kak Syarif akan bagikan sebuah teks. Ananda sekalian diharapkan membaca teksnya dengan cermat, memahami teks dengan cermat, bukan cuma sekedar dibaca ya, tapi dipahami teksnya dengan cermat. Setelah itu kita akan membuat kerangka peta pikiran menggunakan kata tanya. Kata tanya di sini terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kita akan membuat informasi setiap bagian teks dari teks yang Kak Syarif nanti akan bagikan berdasarkan kerangka peta pikiran yang kita telah buat ya. Nah, teksnya seperti ini. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Perjanjian Renville. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Jadi yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi ini perjanjian Renville diambil dari nama kapal perang Amerika Serikat, karena perjanjian itu ditandatangani di atas kapal USS Renville ini ya. Jadi makanya disebut dengan perjanjian Renville. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947
Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmojo. Hasil perundingan. Jadi di sini ada 3 hasil perundingan dari perjanjian Renville itu. Yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi pada perjanjian Renville ini Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Yang lain, Kalimantan, Sulawesi itu belum diakui ya. Oke. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ya. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi inilah teks yang Kak Syarif bagikan, yang nantinya Ananda sekalian akan menyelesaikan tantangan pertama hari ini. Jadi di tengah ini kosong ya. Di tengah ini kosong, nanti ditulis judulnya. Judulnya tadi adalah Perjanjian Renville. Ya, di tengah nanti di sini ditulis Perjanjian Renville. Terus kita akan menemukan informasi penting. Sesuai dengan diagram ini, peta pikiran ini, dimulai dengan kata apa. Coba Ananda sekalian membuat kalimat tanya dengan menggunakan apa, yang jawabannya ada pada teks ya. Jadi bukan cuma sekedar tulis apa ya, nama perjanjian yang dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Jadi pertanyaan dan jawaban ya. Pertanyaannya apa, ditulis jawabannya di bawahnya. Begitu pula dengan mengapa. Mengapa titik-titik. Dijawab karena titik-titik. Oke, lanjut. Siapa? Ya, siapa titik-titik. Jawabannya titik-titik. Begitu pula dengan pertanyaan di mana, kapan, dan bagaimana. Tujuannya apa Ananda membuat peta pikiran seperti ini? Ananda mudah menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Jadi unsur-unsur kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ini akan membantu Ananda sekalian untuk mudah menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Jadi mungkin seperti itu tujuannya ya. Jadi Ananda sekalian, Kak Syarif berharap menaklukkan tantangan ini dengan baik. Terus selanjutnya kita akan pindah ke sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi materi inti kita hari ini di sini adalah nilai persatuan dan kesatuan. Namun di sini dicontohkan adalah salah satu sikap yang bisa kita pelajari sebagai bentuk penerapan nilai persatuan, yaitu sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan kita. Tentu Ananda sekalian, banyak dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Contoh di sini, contoh kecil yang sering kita jumpai adalah menyisihkan uang saku dan pakaian layak untuk membantu korban bencana alam, termasuk contoh sikap rela berkorban.
Nah, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana di negeri ini, dan Kak Syarif biasa melihat ada lembaga atau komunitas yang bahu-membahu mengumpulkan pakaian layak atau meminta sumbangan yang nantinya akan disumbangkan kepada korban bencana alam. Ini adalah salah satu contoh penerapan sikap rela berkorban yang dapat kita maknai bahwa sikap rela berkorban ini termasuk contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas Ananda, tantangan Ananda yang kedua adalah menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Apa sih manfaatnya ketika nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat itu kita wujudkan? Jadi Ananda silahkan menuliskan di sini. Ananda bisa bercerita panjang lebar di sini tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana Ananda hari ini? Mudah ya? Oke, hari ini Ananda telah Kak Syarif telah bimbing untuk belajar. Semoga Ananda bisa memahami materi hari ini. Nah, bagaimana Ananda sekalian hari ini? Tantangannya mudah kan? Nah, semoga Ananda sekalian mampu menyelesaikan tantangan hari ini. Dan Kak Syarif yakin kalau Ananda sekalian cukup mudah menaklukkan tantangan hari ini. Jadi pesan Kak Syarif adalah semoga Ananda sekalian masih semangat untuk tetap belajar di rumah. Apalagi ini adalah momen kemerdekaan. Jiwa semangat kita, nasionalisme kita tetap kita harus kobarkan dengan semangat membara. Semangat persatuan, semangat kemerdekaan, ya. Jadi demikian yang bisa Kak Syarif sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.